merupakan program kerjasama antara PT Mari Belajar Indonesia Cerdas dengan PT Microsoft Indonesia. Kenapa sedemikian rupa? Karena pada dasarnya kami merupakan salah satu global training partner dari Microsoft, dan kami pada kesempatan kali ini ditunjuk sebagai official partner, dan pada dasarnya dari Microsoft kami sudah ditunjuk sebagai official partner dari angkatan pertama hingga angkatan keempat ini, dan harapannya nanti di angkatan keempat ini banyak dari rekan-rekan mahasiswa Universitas Airlangga banyak yang bergabung dalam rangkaian program Microsoft Digital Talent Academy secara khusus di program studi independen angkatan 4 tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan menjelaskan beberapa agenda begitu ya pada siang hari ini, mulai dari penjelasan capaian profil lulusan, penjelasan konversi SKS, mekanisme pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, serta penjelasan fasilitas program. Nah, karena kami merupakan salah satu partner dari Microsoft, kami memiliki misi yakni empowering everyone to learn. Dan misi ini selaras dengan misi dari Microsoft yang mana ingin memberdayakan setiap orang dan organisasi di bumi ini untuk mencapai lebih banyak hal begitu. Dan harapannya melalui pendidikan begitu, melalui secara khusus pendidikan teknologi informasi, teman-teman nanti seluruh mahasiswa-mahasiswi ataupun seluruh sivitas akademika bisa memperoleh banyak hal melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dalam rangkaian program studi independen Mari Belajar dan Microsoft, kami sebutkan dalam angkatan ini, kami sebut dengan Microsoft Digital Talent Academy, yang mana nantinya pada saat penyelenggaraannya, kami akan memanfaatkan salah satu MOOC yang pada dasarnya kami kembangkan secara mandiri, Massive Open Online Course, yang telah disetujui oleh PT Microsoft Indonesia untuk digunakan dalam rangkaian program studi independen mulai dari angkatan kedua hingga nanti di angkatan keempat. Platform ini akan digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran secara khusus untuk penyelenggaraan pembelajaran sesi asinkron. Nah, pada dasarnya nanti outcome-nya begitu dari rangkaian program studi independen ini, teman-teman nanti hasil karyanya, karena pada dasarnya nanti di akhir pembelajaran atau istilahnya di masa pendidikan program studi independen, nanti teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah capstone project, yang mana capstone project tersebut outcome-nya diharapkan akan diarahkan untuk mengikuti ajang internasional, yang itu merupakan ajang internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Microsoft yang disebut dengan Microsoft Imagine Cup. Informasi mengenai Microsoft Imagine Cup ini nanti kami akan informasikan melalui website kami di events.maribelajar.org. Kemudian nantinya harapannya memang para lulusan dari program studi independen angkatan 4 ini bisa mengikuti rangkaian kompetisi internasional ini. Dan namun mungkin karena pada dasarnya Microsoft Imagine Cup di tahun 2023 saat ini sudah memasuki masa semifinal, sehingga nanti hasil karya para lulusannya akan kami arahkan pada Microsoft Imagine Cup tahun 2024. Karena biasanya untuk pendaftarannya itu dimulai sekitar November dan nanti hingga sekitar hingga Februari untuk finishnya begitu ya, sampai dengan pengumumannya, sehingga nanti mungkin memang istilahnya untuk teman-teman yang ada di angkatan 4 nanti akan memiliki waktu yang lebih lama untuk lebih lagi menyempurnakan dan mungkin barangkali nanti bisa menjadi pemenang di ajang internasional ini. Kemudian juga nanti outcome dari program ini adalah para mahasiswa-mahasiswi lulusan dari program studi independen kami akan kami salurkan ke dalam kepada mitra-mitra Microsoft di Indonesia, yang mana dalam program ini kami sebutnya dengan Microsoft Satu Talenta. Jadi harapannya setelah mengikuti program itu tidak hanya berhenti di program itu saja, namun akan ada program lanjutan.
yakni Microsoft Satu Talenta. Kalau istilahnya kalau tadi di dalam video pengenalan DPKAA begitu juga ada sebuah program yang sangat bagus begitu ya, seperti tadi optimalisasi LinkedIn yang untuk persiapan karir begitu. Nah, di dalam Microsoft Satu Talenta kurang lebih juga mungkin sebagai bisa hampir mirip begitu dalam artian ada salah satu program yang hampir mirip dengan yang dijalankan oleh DBKKA yang ini untuk penyiapan karir di masa depan. Jadi nanti di dalam Microsoft Satu Talenta nanti teman-teman akan dipersiapkan menyiapkan karirnya nanti seperti apa dan kemudian nanti disalurkan. Biasanya nanti penyiapan untuk karirnya kami akan menyediakan sebuah rangkaian webinar Satu Talenta begitu untuk kami istilahnya mungkin bagaimana membuat profiling yang bagus seperti apa, kemudian komunikasi bisnis yang baik yang seperti apa begitu. Nanti kami akan selenggarakan di sana dan kemudian nanti ketika kita sudah membekali dalam artian mungkin tadi waktu istilahnya kalau di dalam rangkaian program studi independen lebih spesifik ke technical skill dalam hal teknologi informasi. Begitu nanti setelah lulus kita akan coba arahkan ke dalam soft skill untuk penyiapannya, kemudian kita salurkan ke dalam beberapa mitra-mitra dari Microsoft Indonesia. Nah, pada dasarnya saat ini kami sudah memasuki atau istilahnya di tahun ini begitu ya. Ini kami sudah bekerja sama dengan PT Telkom Sigma yang mana lulusan kami setidaknya itu sudah ada 13 yang memasuki tahapan lebih lanjutnya karena memang harapannya memang bisa langsung para lulusan itu bisa langsung diterjunkan ke beberapa mitra Microsoft di Indonesia karena pada dasarnya memang mitra-mitra Microsoft ada sangat banyak sekali begitu dan memang tahun ini dimulai dengan PT Telkom Sigma. Nah, kemudian kalau itu tadi istilahnya karir bagi penyiapan karir bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin memulai karirnya sebagai istilahnya seorang karyawan begitu ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, namun mungkin apabila teman-teman yang mungkin karirnya di masa depan ingin seolah-olah ingin menjadi seorang founder atau pengusaha begitu ya, nanti kami akan coba arahkan melalui Microsoft Founder Hubs yang nanti kita akan coba bantu fasilitasi baik itu material ataupun imaterial yang mana nanti akan kami hubungkan dan itu nanti akan ada dalam rangkaian Mari Belajar Premium Training. Nah, dalam rangkaian program studi independen yang kami jalankan, pada dasarnya menggunakan pendekatan outcome-based education, yang mana itu berfokus pada capaian pembelajaran, itu nantinya akan ada macam RPKPS atau mungkin ketika teman-teman mahasiswa begitu ya, kalau misalnya di kelas begitu ya, biasanya kan ada seperti macam kurikulum begitu ya, yang itu nanti akan diinformasikan atau dibagikan sehingga nanti teman-teman ketika di awal program kegiatan akan mengetahui apa saja sih yang akan didapatkan selama mengikuti program studi independen ini selama 1 semester. Kemudian capaian-capaiannya seperti apa, dan tentunya harapannya adanya RPKPS ini atau rencana pembelajaran ini, itu nanti akan mempermudah universitas ataupun perguruan tinggi asal teman-teman untuk melakukan proses konversi. Karena pada dasarnya, seperti yang mungkin teman-teman sudah sebagian besar mungkin ketahui ya, bahwa dalam rangkaian program studi independen ini akan ada istilahnya proses konversi 20 SKS. Dan untuk RPKPS yang kami susun pada dasarnya memang menggunakan rancangan kurikulum berdasarkan outcome-based education, dan juga nanti ada keselarasan antara penilaian, proses pembelajaran, capaian pembelajaran dengan pendekatan outcome-based assessment, yang nanti asesmennya itu nanti kita biasanya lakukan itu di ujian tengah semester dan ujian akhir semester, karena pada dasarnya di program yang kami jalankan memang hampir mirip pelaksananya atau istilahnya begitu ya, dengan aktivitas yang ada di perguruan tinggi, ada istilahnya UTS, ada UAS-nya juga begitu. Dan kemudian juga kita juga berupaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, meskipun kita lakukan penyelenggaraan pendidikannya ini secara online begitu ya, tapi kami berupaya dengan sebaik mungkin melalui penyediaan berbagai macam sumber daya dan beragam materi yang terstruktur, mudah diakses, sehingga nanti memudahkan teman-teman juga untuk melakukan proses pembelajaran dan memperoleh manfaat daripadanya.
Dan kemudian itu juga kami juga akan dalam penerapan outcome based education ini ada penerapan siklus PDCA, yakni mulai dari perencanaannya yang mana itu bisa termuat dalam RPKPS-nya, kemudian pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya nanti akan menggunakan beberapa platform, kemudian ada monitoring dan pengembangan, nanti akan selalu dimonitor baik itu tugas sinkronnya ataupun asinkronnya oleh para mentor terkait. Ini adalah model pembelajaran yang nanti akan kita terapkan, yakni ada sinkron dan asinkron. Nah, untuk sinkronnya nanti teman-teman akan mengikuti pembelajaran sesi sinkronnya dengan menggunakan Microsoft Teams yang telah terjadwal, sehingga nanti teman-teman bisa melihat kalendernya begitu ya, karena di dalam Microsoft Teams telah terdapat kalendernya sehingga nanti sudah bisa mengetahui hari ini nanti akan belajar kuliah apa saja atau kursus apa saja nanti akan sudah dapat diketahui. Kemudian di dalam model pembelajaran asinkron begitu ya, nanti teman-teman akan menggunakan beberapa platform dan fitur mulai dari Mari Belajar Learn yang bisa diakses di learn.maribelajar.org. Kemudian juga akan ada Microsoft Learn yang bisa diakses di eke.ms/learn, dan juga nanti untuk pendistribusian tugasnya kita akan memanfaatkan fitur assignment di dalam Microsoft Teams sehingga mudah dalam melakukan pengecekan atau melakukan review oleh mentor. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas itu nanti akan ada deadline-nya dan nanti kemudian akan direview oleh mentor terkait, kemudian bisa mengetahui juga nilai pada tugas tersebut. Jadi sesuai dengan tugas yang diberikan. Jadi teman-teman nanti bisa langsung mendapatkan feedback dan nanti mungkin ke depan di tugas-tugas selanjutnya bisa mengetahui improvement apa saja yang perlu dilakukan. Dan tugas dan istilahnya pembelajaran asinkron ini juga terjadwal karena memang semuanya mengingat ada beberapa kursus yang harus dipelajari begitu ya, atau mungkin mata kuliah yang dipelajari. Dan dalam pembelajaran asinkron ini kami menerapkan consultant rule method atau mungkin dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan problem based learning. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan pada permasalahan kasus bisnis, kemudian nanti teman-teman diminta untuk menjawab begitu ya sesuai dengan pemahaman atas materi yang telah disampaikan oleh para mentor begitu, sehingga karena memang role-nya adalah sebagai macam konsultan begitu ya, nanti teman-teman akan diajak untuk berpikir kritis begitu ya, kira-kira solusinya yang tepat seperti apa. Ini adalah visualisasi dari platform pembelajaran yang akan kami gunakan atau teman-teman gunakan ketika nanti bergabung bersama kami di rangkaian program studi independen ini. Ini yang sebelah sisi kiri ada Mari Belajar Learn, nanti akan ada beberapa kursus begitu yang teman-teman bisa ambil begitu ya selama 1 semester kurang lebih ya dalam rangkaian program ini. Dan nanti setelah program ini, teman-teman akan ketika teman-teman mengikuti kursus ini, setiap kursusnya akan mendapatkan sertifikat digital juga. Kemudian dalam ini Microsoft Teams. Nah, di dalam Microsoft Teams ini nanti setiap kursusnya akan dibagi menjadi beberapa kelas begitu ya, sesuai dengan kursus yang ada atau mata kuliah yang ada begitu ya. Nanti teman-teman akan bergabung di dalam Teams ini. Dan semua komunikasi nanti selama proses pembelajaran, kemudian informasi pengumuman dari kami selaku mitra, nanti semuanya juga akan dilakukan secara terpusat di dalam Microsoft Teams. Termasuk juga nanti kita juga akan ada seperti macam virtual office di dalam Microsoft Teams untuk menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ajukan begitu. Dalam Teams ini kita juga akan manfaatkan penggunanya untuk distribusi material, pengumuman yang lain, RPKPS, dan juga dokumen-dokumen petunjuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di dalam sebelah sisi kanan ini ada Microsoft Learn. Nah, di dalam Microsoft Learn ini nanti teman-teman akan belajar berbagai macam topik begitu atau kursus begitu sesuai yang nanti jalur pembelajaran yang teman-teman pilih, dan tentu juga sama nanti di akhir keikutsertaan teman-teman dalam mengikuti kursus yang ada dalam Microsoft Learn ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat digital juga. Bedanya apa dengan Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn? Mayoritas begitu ya di dalam Microsoft Learn
semua kontennya berbahasa Inggris, tapi ada juga berbahasa Indonesia begitu. Dan itu sertifikat digitalnya itu tidak ditandatangani oleh Mari Belajar, namun ditandatangani oleh pihak Microsoft. Kemudian kalau misalnya di Mari Belajar, ini akan ditandatangani sertifikatnya oleh pihak Mari Belajar begitu. Ini adalah tampilan contoh consultant rule method sampel soalnya itu seperti apa. Jadi nanti akan ada informasi terkait nama kursusnya apa, pertemuan keberapa, topiknya apa, siapa penyusunnya, dan juga total jam pembelajaran pada kursus tersebut. Karena biasanya, kenapa ini 25 GB? Karena biasanya itu setidaknya diberikan batas waktu pengerjaan hingga 3 hari, begitu ya. Jadi panjang waktunya, karena istilahnya untuk sebagai konsultan, kalau dalam dunia nyata rasanya kurang jarang sekali begitu ya sebuah permasalahan bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Kita perlu brainstorming dan segala macamnya, dan itu nanti maka itu kami berikan setidaknya waktunya sekitar 3 hari untuk pelaksanaan pembelajarannya. Ini nanti teman-teman akan dihadapkan pada sebuah kasus, kemudian nanti diberikan sebuah pertanyaan, bukan sebuah sih, nanti mungkin lebih tepatnya beberapa pertanyaan begitu ya, yang untuk nanti mendukung teman-teman bagaimana istilahnya berpikir kritisnya, kemudian nanti problem solvingnya nanti seperti apa, dan juga nantinya juga mungkin ketika kasusnya berupa project, nanti kaitannya juga dengan project management, bagaimana teman-teman menghandle sebuah project nantinya seperti apa. Nah, lalu jalur pembelajaran apa saja yang kami tawarkan begitu ya. Nah, di dalam angkatan 4 ini kami ada 3 jalur pembelajaran, yakni ada Microsoft Platform Developer, ada Microsoft Data Engineer, dan juga Data Analyst and AI. Kemudian apa saja sih perbedaan dari masing-masing jalur pembelajaran ini? Nah, kita bisa lihat berdasarkan capaian profil lulusan atau pada capaian Microsoft Platform Developer ini. Nah, pada dasarnya setiap jalur pembelajaran ataupun posisi yang kami tawarkan memiliki setidaknya 7 CPL atau 7 capaian profil lulusan yang setidaknya itu terdiri atas beberapa skill. Kalau misalkan di 1 sampai dengan 4 ini masuk dalam kategori technical skill, dan 5 sampai 6 ini masuk ke dalam kategori soft skill, dan 7 ini akan masuk ke dalam implementasi technical skill dan soft skill. Nah, di dalam Microsoft Platform Developer ini, outcome-nya adalah teman-teman nanti mampu mengembangkan sebuah platform berbasis web menggunakan bahasa pemrograman ASP.NET, dan sehingga nanti di sana setelah teman-teman membangun aplikasinya begitu ya seperti apa, nanti teman-teman akan dikenalkan juga bagaimana implementasi dari software tersebut ke dalam lingkungan Azure, atau dalam hal ini adalah salah satu istilahnya platform cloud yang ada di dalam Microsoft yang disediakan oleh Microsoft, sehingga tidak hanya berhenti dalam pengembangannya saja yang di desktop yang versi lokal saja, namun langsung nanti diterapkan dalam lingkungan cloud, yang mana saat ini teknologi cloud memang sudah sangat menjamur di beberapa macam industri, di berbagai macam industri semua sudah mulai menerapkan cloud di dalamnya. Nah, kalau untuk Microsoft Data Engineer pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendorong teman-teman nanti memiliki kompetensi dalam hal seperti menganalisis data mentah itu nanti seperti apa, kemudian nanti dikembangkan dan dipelihara lebih lanjut untuk mendukung kualitas dan efisiensi data di komputasi awan begitu. Nanti teman-teman akan diarahkan tetap di sini akan ada pembelajaran terkait data dan juga terkait komputasi awan secara spesifik di Microsoft Azure. Ini juga sama, kurang lebihnya memiliki 4 technical skill, 2 soft skill, dan juga soft skill dan hard skill begitu di dalam poin ke-7 gitu. Nah, kemudian di dalam capaian profil lulusan Data Analyst and AI, ini memfokuskan pada pengembangan data yang fokus pada pengembangan pemeliharaan basis data dan juga nanti hingga pada penyiapan dan pemodelan data untuk dianalisis lebih lanjut untuk kemudian nanti dikaitkan dengan solusi artificial intelligence dalam dunia bisnis. Ini juga sama, kurang lebih memiliki 7 capaian profil lulusan
ada 4 technical skill, 2 soft skill, dan yang ketujuh adalah kombinasi antara soft skill dan hard skill. Misalkan kalau untuk data analis and AI ini begitu ya, di dalam technical skill yang pertama adalah teman-teman nanti akan belajar terkait konsep-konsep data itu seperti apa, kemudian cara kerja artificial intelligence itu seperti apa, dan juga bagaimana menyiapkan dan memodelkan hingga memvisualisasikan data sehingga nanti bisa memperoleh insight yang berguna yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sebuah institusi ataupun perusahaan. Kemudian nanti akan ada informasi terkait bagaimana istilahnya belajar terkait bagaimana berpikir secara terstruktur. Nah, ini bagaimana berpikir secara terstruktur ini pada dasarnya masuk ke dalam kategori soft skill. Mohon maaf ini kurang tidak urut untuk ininya terlewat untuk dilakukan perubahan. Nah, ini kalau misalkan untuk bagaimana cara berpikir secara terstruktur nanti akan masuk ke dalam kursus Design Thinking Masterclass. Kemudian nanti di dalam yang kelima ini akan masuk ke dalam materi Modern Project Management. Yang keenam ini adalah masuk ke dalam konsep keamanan dan kepatuhan, dan kemudian yang terakhir adalah nanti pada dasarnya diharapkan teman-teman semuanya mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan jalur pembelajaran yang dipilih begitu sesuai dengan technical skill yang dipelajari. Ini adalah detail dari masing-masing jalur pembelajaran. Untuk Microsoft Platform Developer, ini ada yang untuk technical skill ada C# and .NET Fundamental, Web Development, kemudian ada Microsoft Azure Fundamental, dan Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamental. Nah, pada dasarnya Microsoft Security ini merupakan sebuah kursus pesanan begitu ya, bisa dibilang begitu. Kenapa pesanan? Karena ini pada dasarnya pesanan dari Microsoft sendiri, karena istilahnya banyak mitra-mitra Microsoft begitu yang membutuhkan terkait kompetensi skill dalam hal security. Saat ini kan banyak sekali orang-orang itu bisa membuat sebuah platform atau istilahnya software begitu. Namun ternyata mereka luput akan security-nya. Nah, dari situ harapannya nanti para lulusan bisa memiliki soft skill dan juga bisa mampu mengamankan atas apa yang dikembangkannya itu seperti apa. Kemudian ada Design Thinking, Masterclass, dan juga Modern Project Management. Dua hal ini adalah istilahnya materi soft skill yang harapannya nanti ketika belajar tentang design thinking bisa mengerti bagaimana step-step untuk kerangka berpikir itu sejatinya seperti apa gitu, seharusnya seperti apa. Dan juga modern project management ini nanti akan mengajarkan bagaimana teman-teman melakukan budgeting, perencanaan, dan bagaimana teman-teman juga harus agile terhadap project yang dikembangkan. Ada juga materi terkait Scrum juga di dalam sini. Dan juga nanti kesemuanya ini akan diimplementasikan ke dalam Capstone Project. Yang mana itu akan ada gabungan implementasi dari technical skill dan soft skill. Nah, ini kemudian kita lihat untuk data engineer, dan ini ada beberapa kursus juga, totalnya sama, 7 kursus juga, setidaknya akan ada 4 kursus yang sama, misalkan ini untuk Microsoft Security hingga Capstone Project ini sama dengan sebelumnya. Kemudian yang sama juga ini ada Azure Fundamental, ada yang beririsan materi di sini karena istilahnya data engineer nanti akan mau tidak mau akan di Microsoft akan istilahnya berhubungan dengan cloud begitu ya, sehingga memang diajarkan juga konsep-konsep cloud, tidak hanya konsep-konsep data dan juga bagaimana menjadi data engineer itu seperti apa, sehingga semuanya diajarkan semuanya di sini. Nah, kemudian untuk data analis and AI, nah kalau data analis and AI, kalau kita perhatikan ada irisan juga untuk Microsoft Data Fundamental dengan data engineer. Nah, di dalam data engineer ada Microsoft Data Fundamental juga. Nah, kemudian di dalam data analis and AI juga ada konsep-konsep data itu seperti apa, kemudian nanti akan ada juga terkait AI. Kemudian terkait Power BI nanti yang mana akan digunakan untuk bagaimana teman-teman memodelkan data dan memvisualisasikan data sehingga nanti bisa mengambil sebuah keputusan bisnis berdasarkan data, tidak berdasarkan feeling saja, namun tetap berdasarkan data yang harapannya bisa lebih valid.
Kemudian ada security juga, karena memang aspek sekuritas menjadi poin penting atau istilahnya menjadi sebuah concern tersendiri bagi Microsoft untuk menjamin orang-orangnya begitu ya mengetahui terkait Microsoft security-nya, sehingga harapannya nanti memang para lulusan ketika nanti terjun ke dalam atau diterjunkan ke beberapa mitra Microsoft sudah memahami terkait security-nya itu seperti apa. Nah, ini adalah Microsoft Certification Path, ada Azure, ada Microsoft 365, ada Power Platform, ada Fundamentals, dan nanti teman-teman ketika memasuki sertifikasi, nanti kan pada dasarnya kami akan menyediakan setidaknya teman-teman akan berpeluang minimal 3 sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi internasional dari Microsoft. Secara detail begitu seperti ini teman-teman. Nah teman-teman nanti pada dasarnya akan mendapatkan peluang sertifikasi internasional Microsoft sebanyak 3 kali pada level fundamentals. Nah nanti peluang pertama itu teman-teman akan dapatkan pada saat di setelah ujian tengah semester. Jadi nanti akan ada UTS terlebih dahulu. Ketika UTS sudah selesai, teman-teman nanti akan dilanjutkan atau dijadwalkan untuk mengikuti sertifikasi tengah semester. Nah, ketika sertifikasi pertama ini teman-teman lulus, maka teman-teman nanti akan bisa mendapatkan peluang sertifikasi yang kedua gitu. Nah, lalu pertanyaannya, gimana Kak kalau misalkan saya nggak lulus nih gitu kan, yang peluang pertama nggak dapat, apakah dapat yang peluang yang ini? Karena istilahnya ada ketentuannya, jika maka peluang yang kedua ini otomatis gugur. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena nanti bisa mendapatkan di Microsoft Virtual Training Days. Nah, yang menarik dalam Microsoft Virtual Training Days ini, teman-teman tidak terbatas hanya satu saja. Teman-teman bisa mendapatkan lebih, asalkan teman-teman nanti mengikuti Microsoft Virtual Training Days yang diselenggarakan oleh Microsoft sesuai dengan topik yang dikehendaki. Dan yang paling menarik adalah ketika teman-teman nanti istilahnya lulus sertifikasi internasional ini, maka pada mata kuliah terkait atau kursus terkait, outcome-nya nanti teman-teman akan diberikan nilai A atau nilai 100 gitu, karena sudah istilahnya lulus dalam sertifikasi internasional. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum lulus dalam kursus terkait, maka nilainya akan sesuai dengan nilai dari ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Nah, pada dasarnya outcome ataupun keluaran begitu ya dari capstone project yang nanti teman-teman kerjakan, diharapkan begitu, nanti kami akan arahkan outcome-nya ke dalam Microsoft Imagine Cup, di mana di dalam Microsoft Imagine Cup ini terdiri atas 4 kategori, mulai dari Earth, Education, Health, and Lifestyle. Nah, dari sininya teman-teman nanti bisa memilih kira-kira mau ngembangin capstone project yang mana aja begitu. Kalau secara kategorinya seperti itu, nah biasanya nanti kami akan melibatkan beberapa mitra Microsoft dan juga mentor kami untuk memberikan sebuah topik penelitian untuk kemudian nanti teman-teman melakukan proses bidding, menawar begitu, kira-kira memilih istilahnya judul mana aja yang teman-teman akan dapatkan atau ingin kerjakan. Tapi ya namanya proses bidding, jadi kadang tidak sesuai dengan pilihan teman-teman begitu ya, karena istilahnya akan ada batasan-batasan tertentu begitu. Dan kemudian juga nanti arahnya teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti PKMT, PKMKC, dan juga PKMK. Nanti kira-kira nanti kita akan kategorikan nih dari hasil karya teman-teman, kira-kira yang lebih cocok yang mana. Nah, kemudian apabila teman-teman ternyata tulisan laporan capstone project-nya bagus, dan istilahnya nanti capstone-nya juga bagus begitu ya, luar biasa, dan suka nulis gitu ya, nanti kita akan arahkan untuk ACM, Microsoft Student Research Competition. Jadi semuanya ada outcome-nya. Jadi istilahnya nanti teman-teman bisa pilih begitu ya, mau milih kompetisi yang mana. Nah, ini yang terakhir, apabila teman-teman tertarik untuk menjadi seorang founder atau pengusaha, nanti kita akan coba arahkan ke dalam Microsoft Startup for Founder Hub. Nah, kemudian kita masuk ke dalam komponen penilaian dan kelulusan program. Nah, masing-masing kursus tadi yang kita sudah tampilkan, begitu ya, nanti itu akan dinilai atau ada komponen penilaiannya. Mulai dari kehadiran sinkron, jadi teman-teman ketika hadir mengikuti
perkuliahan atau aktivitas akademik dalam rangkaian program studi independen ini secara penuh begitu ya, maka akan otomatis mendapatkan kehadiran nilai sinkronnya seenggaknya 25% udah di tangan. Kemudian apabila teman-teman kemudian dalam kelas cukup aktif merancang istilahnya mendorong proses diskusi dalam kelas, menghidupkan begitu ya, ketika istilahnya diajak diskusi oleh mentor nanti menjawab begitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai keaktifan kelas sebanyak 15%. Kemudian yang paling tinggi ada dalam tugas asinkron dan juga final assessment. Nah, tugas asinkron ini setidaknya itu per kursus akan diberikan sebanyak 6 kali tugas. Itu nanti semuanya akan dinilai atau bisa dan dinilai begitu ya. Jadi nanti memang harus teman-teman dikerjakan semuanya tugas-tugas asinkron untuk bisa mendapatkan poin 30% ini. Dan final assessment ini bisa diperoleh dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nanti ketika teman-teman bisa memperoleh semuanya dan istilahnya sempurna, maka bisa mendapatkan nilai 100%. Namun tadi seperti yang saya sampaikan, apabila teman-teman nanti ternyata lulus sertifikasi internasional pada kursus terkait, maka otomatis akan mendapatkan nilai 100 pada kursus terkait dan otomatis mendapatkan nilai A. Kemudian pada capstone project-nya sendiri, itu akan ada khusus untuk capstone project memang metode atau istilahnya persentase penilaiannya cukup beda begitu ya. Kalau misalkan untuk capstone project-nya ada beberapa aspek yang dinilai, mulai dari pemahaman permasalahan, kemudian pengetahuan terkait teknologi dan solusi yang diusulkan itu seperti apa, rancangan solusi dan manajemen proyeknya itu seperti apa, hingga pada kualitas produk dan dokumentasi produk, hingga presentasi tulisan dan juga kualitas video. Karena pada dasarnya nanti outcome-nya teman-teman tidak hanya berupa produk saja yang sudah jadi gitu ya, tanpa istilahnya didemonstrasikan, tentu akan didemonstrasikan. Nah, pendemonstrasiannya itu akan menggunakan sebuah video. Biasanya kami batasi maksimal 5 sampai dengan 10 menit untuk teman-teman menjelaskan capstone project yang dikembangkan. Selain itu juga untuk melatih teman-teman istilahnya dalam hal penulisan, dan ini nanti berdampak juga dalam waktu proses penulisan skripsinya teman-teman begitu ya. Kami juga berikan bekal begitu ya untuk penulisan laporan. Nah, penulisan laporan capstone project biasanya kami juga sudah siapkan template-nya yang nanti teman-teman bisa menyesuaikan di sana, sudah ada istilahnya penjelasannya masing-masing part itu nanti apa saja penjelasannya. Nah, terkait ambang batas kelulusan, pada dasarnya kursusnya itu akan minimal dinyatakan lulus ketika memiliki nilai 50, atau kalau dalam IPK itu setara 2,5 kalau tidak salah. Kemudian program studi independen itu nanti untuk secara keseluruhan minimal itu rata-rata 60 begitu. Kemudian nanti dalamnya itu nanti akan ada informasi dalam indeks prestasi kumulatif yang nanti harapannya bisa memudahkan pihak perguruan tinggi dalam melakukan proses konversi. Ini adalah contoh transkrip Mari Belajar yang diterbitkan ya. Ini hanya potongan saja karena ketika kita tampilkan semuanya rasanya tidak cukup. Sehingga nanti pada dasarnya di dalam transkrip yang akan kami keluarkan, nanti akan ada informasi terkait nama kursusnya, bobot masing-masing kursusnya itu berapa, CPMK-nya itu apa saja, kemudian nilai CPMK apa saja berapa, dan juga nilai akhir pada kursus tersebut, kemudian konversi nilainya. Nah, itu kalau misalnya juga ada istilahnya bobotnya nanti berapa dan juga nilai hurufnya. Dan di akhir nanti akan ada informasi terkait indeks prestasi kumulatif pada rangkaian program studi independen ini. Harapannya didetailkan sedemikian rupa agar memudahkan pihak perguruan tinggi dalam melakukan proses konversi. Jadi nanti berdasarkan CPMK yang ditampilkan, harapannya nanti pihak perguruan tinggi bisa menganalisis lebih lanjut kira-kira mata kuliah kursus tersebut itu bisa dikonversi ke mata kuliah apa saja begitu. Nah, kemudian terkait fasilitas, kami menyediakan setidaknya tadi teman-teman ketika mengikuti program ini akan berpeluang mendapatkan 3 sertifikasi internasional Microsoft pada level fundamentals. Kemudian teman-teman akan memiliki hak akses pada Massive Open Online Course, Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn, Azure Pass bagi mahasiswa yang tidak memiliki Azure for Student, dan berada di track yang membutuhkan atau jalur pembelajaran yang membutuhkan Azure. Jadi ketika teman-teman
membutuhkan Azure pada jalur pembelajaran tersebut, maka nanti kami akan fasilitasi. Dan apabila nanti teman-teman belum memiliki Azure for Student, biasanya kalau untuk perguruan-perguruan tinggi yang telah melanggan teknologi Microsoft, maka akan memiliki hak akses atau diberikan hak istimewa ya, yakni Azure for Student kepada mahasiswa-mahasiswinya begitu. Kalau tidak salah itu sekitar $100 setahun begitu. Kemudian juga nanti teman-teman akan juga mendapatkan perangkat lunak pembelajaran untuk mendukung pembelajaran sesuai dengan jalur pembelajaran. Ada Office 365 account, kemudian ada juga Visual Studio dan juga yang lainnya yang nanti dibutuhkan. Kemudian ada juga sertifikat kelulusan program yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan sebagai surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, dan juga nanti akan ada awarding di akhir program. Awardingnya berupa kami pilih berdasarkan mentee terbaik dan juga capstone project terbaik. Dan untuk capstone project terbaiknya ini nanti ada uang beasiswa total Rp30 juta untuk 3 kelompok terbaik. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan mendapatkan setidaknya Rp10 juta. Satu kelompoknya itu akan kami set setidaknya 4 anggota, sehingga nanti harapannya akan cukup rata begitu ya, dan istilahnya ini sesuai dengan jumlah mahasiswa yang kami terima pada angkatan ini. Karena pada angkatan ini kami hanya menerima setidaknya 400 peserta atau 400 mahasiswa dengan komposisi Microsoft Data Engineer itu 100, Microsoft Platform Developer 100, dan Data Analyst and AI itu 200. Jadi komposisinya nanti akan terdiri atas Microsoft Platform Developer 1, kemudian juga Microsoft Data Engineer 1, Data Analyst and AI 2. Jadi komposisinya akan seperti itu. Kemudian selain itu juga akan mendapatkan sertifikasi digital dengan kategori terbaik pada capstone project yang dikerjakan. Nah, kemudian untuk persyaratannya adalah seluruh mahasiswa yang aktif pada perguruan tinggi di bawah naungan Kemdikbudristek. Nah, kalau untuk teman-teman di mahasiswa Universitas Airlangga tentu sudah masuk dan istilahnya sudah pasti lolos untuk ketentuan yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus pada posisi semester 5 ketika teman-teman pada jenjang D4 ataupun S1. Ketika teman-teman di jenjang pendidikan D2 maka semester 3, D3 maka semester 4. Kemudian juga lalu mungkin ini yang menjadi pertanyaan juga, lalu kalau misalkan kita statusnya mahasiswa akhir, apakah bisa mengikutinya? Jawabannya bisa, namun dengan catatan belum melakukan proses yudisium selama program MSIB. Nah, program MSIB ini berjalan dari Februari, lebih tepatnya 16 Februari hingga 30 Juni. Jadi ketika teman-teman itu istilahnya proses yudisiumnya di bulan-bulan tersebut, maka tidak diperkenankan. Kecuali teman-teman lulus di bulan Juli, mulai bulan Juli, maka itu akan diperkenankan untuk mengikuti program ini. Dan tentunya juga karena istilahnya ini akan dilakukan proses konversi SKS, istilahnya teman-teman tidak lagi perlu mengikuti aktivitas perkuliahan di kampus, begitu ya, maka teman-teman diwajibkan atau diharapkan dapat mengikuti aktivitas ini secara penuh waktu atau full time begitu. Dan nanti bagi teman-teman yang tertarik begitu ya mengikuti program ini, nanti bisa langsung buka saja di go.maribelajar.org/msib. Nanti di sana akan ada profil kami dan juga posisi atau jalur pembelajaran yang kami tawarkan dalam rangkaian program studi independen angkatan keempat ini. Dan apabila nanti teman-teman masih pengen tanya-tanya setelah sesi ini begitu ya, feel free untuk menghubungi kami bisa via Instagram, LinkedIn, Facebook, dan YouTube begitu ya. Tapi mungkin untuk komunikasi bisa Instagram ataupun LinkedIn begitu ya. Mungkin